Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu semua, saya dua kali tidak mengajar. Nah ini ya, alhamdulillah sudah sehat. Nah, saya beritahukan visitasi untuk S2 Pendidikan Bahasa Indonesia itu tanggal 19 dan 20 Desember 2025. Untuk itu kami beritahukan nanti yang kemarin yang bersedia Mbak Bila, Bu Kusnul, Mbak Zuke, Mbak Citra, Pak Teguh, sama Mbak Rahmatul ya. Nanti mohon ditulis lengkap tempat kerjanya, terus saya mintakan surat izin untuk mengikuti visitasi. Nanti akan saya kirimkan surat izinnya. Nanti tolong dikirimkan lewat japri saya, nama lengkap, name, tempat kerja, biar saya membuatkan surat izin untuk mengikuti visitasi. Karena 2 hari ya, 2 hari itu yang hari pertama tanggal 19 itu untuk asesor untuk berdiskusi dengan mahasiswa itu sekitar pukul 4:30, 4:30 atau 4:30 sore. Terus yang kedua, yang hari kedua itu asesor melakukan untuk mengamati dosen mengajar. Nah, sebagai mahasiswanya kan Bapak Ibu semua. Itu Pak agak siang, itu nanti yang dosen yang mengajar yang saya tunjuk Bu Nancy. Jadi Bapak Ibu sebagai mahasiswanya langsung nanti di ruang interaktif. Nah, di ruang interaktif. Jadi Bapak Ibu yang bekerja supaya dapat izin akan saya mintakan surat pengantar permohonan untuk mengikuti ini kepada tempat kerjanya Bapak Ibu semua. Nanti akan saya kirimkan suratnya, saya scankan di japri. Nah itu begitu. Jadi itu nanti yang hari pertama itu sampai malam ya, hari pertama itu sampai malam. Jadi untuk sesi tanya jawab itu dijadwal itu sekitar jam 3:30 atau 4:30 sore oleh dengan asesor. Nah itu 2 hari berturut-turut begitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon doanya untuk lancarnya visitasi besok, kemudian doakan semoga prodi kita bisa unggul. Nah ini ya itu. Jadi kemarin yang bersedia adalah Pak Teguh, kemudian Mbak Bila, Mbak Rahmatul, Mbak Citra, kemudian Mbak Zuke, Mbak Husnul, sudah itu ya 6 ya. Nah itu. Nah nanti kalau memang bersedia supaya tahu ruangannya, bisa ke kampus ya. Terus nanti hari Rabu insya Allah saya beri meet untuk dijelaskan apa-apa yang nanti ditanyakan oleh asesor, bagaimana menjawabnya. Nanti kita mengadakan meet hari Rabu ya. Hari Rabu nanti saya tentukan jam berapa yang bisanya Bapak Ibu semua bisa itu ya. Ya Mbak Rahmatul, Mbak Husnul, Mbak Citra, Siap, Mbak Ibu. Bila, sama Pak Teguh ya. Siap, Ibu. Ya, terima kasih atas dukungannya. Nah, nanti insya Allah hari Rabu bisa malam, bisa ini supaya bisa tahu. Nanti
terus dipakai prakteknya di mana, di ruangan interaktif. Nanti kan kalau ditanya nanti bagaimana kita menjawab itu nanti ada apa bisa kita jelaskan, nanti jawabnya biar sama ya, sama tidak beda-beda begitu. Terus nanti saya juga dengan pengguna, dengan alumni, tapi saya sudah alumni yang dari Bangkalan sudah kompak, saya sudah dibuatkan WA-nya. Jadi alumni dari Bangkalan siap datang, siap mengajak kepala sekolahnya atau koordinator wilayahnya sebagai pengguna. Saya sudah dibuatkan WA-nya. Alhamdulillah alumni dari Bangkalan kompak sekali itu. Juga mau datang 2 hari dan nanti juga ini saya sudah dibuatkan grupnya, sudah membuat grup sendiri dari alumni Bangkalan juga akan bersedia datang dan penggunanya atau kepala sekolahnya juga mau diajak itu paling tidak 5. Nah itu terima kasih Bapak Ibu, mohon doanya ya. Nanti terus kemudian untuk ujian tesis kan terakhir akreditasi itu tanggal 20. Kan besok mulai tanggal 12, 13 itu visitasi MTEP. Tanggal 15, 16 itu visitasi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Terus 19, 20 itu kita. Nah, nanti ujian tesisnya sekitar tanggal 22, 23 saja ya. 22 saja online. Ya, 22 online. Jadi kan online kan tidak susah. Jadi online terus nanti tesisnya sekitar tanggal 23 karena tesisnya sudah tidak ada yang ujian karena membuat buku semua itu. Nah, tanggal 24 itu sudah libur sampai tanggal 5. Liburnya Natal dan Tahun Baru itu tanggal 25 sampai tanggal 5. Jadi tidak ada kuliah itu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ujian tesisnya tanggal 22 ya. Online, jadi online. Nanti Bapak Ibu akan saya beritahukan, saya jadwalkan di Sipeta untuk Mbak Nur Hamimah nanti sekalian saya bukakan di IT biar bisa ngisi atau saya nanti akan saya beritahukan langsung. Begitu. Nanti itu akan saya jadwalkan. Begitu ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan kaitannya dengan itu semua? Bu. Jadi bertanya nih Bu. Ya. Bu Dewi, ya. Berarti kalau yang seminar proposal yang online ya Bu ya, tanggal 20-an ya Bu. Ya. Iya. Itu aja sih Bu. Memastikan. Ya, bukan tanggal 20 itu visitasi, tanggal 22 Bu Dewi. Tanggal 22 Ibu. Desember ya. Ya baik Bu. Ye. Terus Pak Roet. Pak Roet Bu. tadi bertanya? Iya Mbak, tadi udah dijawab. Saya mau tanya yang proposal tadi. Iya, tanggal 22 ya, nanti online kan jauh-jauh. Jadi tidak perlu ke kampus, kan bisa dilaksanakan sesuai pembimbingnya saja, kan begitu. Baik Bu. Tidak jamnya terserah pembimbingnya ya nanti ya. Baik. Nanti akan dihubungi Bapak Ibu menghubungi pembimbingnya bisanya jam berapa? Tes 1, 2, 3. Iya Pak Nawir. Oh iya Bu. Masuk Bu? Masuk, iya. Masih bingung Bu. Itu ujian tesis terus ada yang buat buku katanya Bu. Itu untuk angkatan saya atau angkatan bukan. kelas Bu?
bukan angkatan kakak kelasnya Pak Nawir. Jadi gini, kalau sekarang ujian proposal, ya proposal misalnya nanti Bapak Ibu setelah ujian proposal kan ada program tesis, ya. Ya, Nah Bu. tesisnya itu bisa Bapak Ibu membuat buku, tidak perlu tesis juga. Nah kalau membuat buku langsung dihakikan, tidak perlu publikasi. Itu sudah tidak ujian, tidak membuat tesis, sudah tidak perlu publikasi. Begitu. Mohon maaf Bu, maksud saya tanggal 22 itu ujian seminar Bu ya? Iya. Ujian iya. proposal. Oh, Iya, begitu. ujian proposal tesis. Ya Bu, makasih. Iya, terima kasih. Nah, sudah tidak ada ya, saya lanjutkan untuk materi. Mungkin ada yang dilanjutkan. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau tesis, Bapak Ibu saya juga sudah bilang Pak Hatip yang tidak memenuhi sekitar 18 dibolehkan, saya paling tidak sudah 8 lebih dibolehkan untuk ikut. Saya kemarin sudah menghadap Pak Hatip. Yang penting nanti mau ujian tesis lunas, begitu. Siap Ibu. Iya, saya sudah menghubungi Pak PD2. Begitu ya. Nah, baiklah, saya mulai untuk materi sosiolinguistik. Nah, saya untuk materi linguistik, saya akan membahas mengenai interferensi dan integrasi. Saya lihat kemarin ada beberapa tugas sosiolinguistik di presentasi, itu membahas interferensi dan integrasi. Nah, interferensi itu adalah adanya perubahan sistem bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Penutur yang bilingual itu seperti kita ini, ya, seperti kita ini. Kalau saya penutur bahasa Jawa tapi dengan bahasa Indonesia. Mungkin Bu Dewi penutur dari Sulawesi dengan bahasa Indonesia. Bu Yani begitu juga, dan yang lain-lain. Sehingga karena dua bahasa itu digunakan bersama-sama sehingga saling kontak dan saling memengaruhi bahasa yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi ketika kita berbicara tidak ketemu kosakata bahasa Indonesia yang tepat, kita kadang langsung mengambil bahasa yang kita kuasai. Nah, itu akan terjadi suatu interferensi. Jadi yang kita ambil bisa hanya awalannya saja. Yang kita ambil bisa hanya kosakatanya saja. Yang kita ambil bisa berbentuk frase atau klausa atau frase dan sebagainya. Nah, itu termasuk interferensi. Kemarin di
terakhir yang presentasi kelompoknya Mbak Citra dan Mbak Bila dan Mbak Husnul mungkin. Nah, begitu kemarin tentang interferensi. Kemudian dalam proses interferensi itu terdapat 3 unsur yang mengambil peranan penting, yaitu sebentar. Nah, kemudian dalam proses interferensi itu terdapat 3 unsur yang mengambil peranan penting, yaitu bahasa sumber, bahasa donor, kemudian bahasa penyerap, dan ada unsur serapan. Nah, ini unsur serapan kan kalau dalam bahasa Indonesia, unsur serapan itu sumbernya dari bahasa daerah atau bahasa serumpun, dari bahasa Indonesia itu sendiri, kemudian dari bahasa asing. Nah, bahasa sumber bahasa Indonesia itu juga menjadi sumber istilah, sumber serapan dalam bahasa Indonesia. Maka dalam pembentukan kosakata bahasa Indonesia itu ada 3 sumber sebagai istilah, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi tidak semua kata dalam bahasa Indonesia itu bisa menjadi istilah. Kemudian yang kedua itu dari bahasa daerah, dari bahasa serumpun. Kemudian yang ketiga dari bahasa asing. Dan sumber kata tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, yang tidak bisa dijadikan suatu istilah. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kita jadi di dalam bahasa Indonesia itu kosakata itu banyak, tapi tidak bisa menjadi suatu istilah. Karena apa? Mungkin terlalu panjang kalimat apa. Jadi ada syaratnya, kata itu lebih singkat daripada terjemahannya. Kata itu enak didengar. Nah, kemudian mempunyai makna yang tepat. Itu adalah salah satu syarat pembentukan istilah. Kalau tidak memenuhi itu, ya tidak bisa dijadikan suatu istilah. Misalnya, mengambil anak menjadi anak sendiri. Dalam bahasa Indonesia itu kan panjang ya. Mengambil anak menjadi anak sendiri. Kita ambil dari bahasa asing, adopsi. Nah, begitu lebih singkat. Tapi mengalami penyesuaian. Penyesuaiannya yaitu mengalami penyesuaian ejaannya. Misalnya membunuh dengan cara memotong-motong. Nah, kan panjang kalau bahasa Indonesianya. Maka diambil menjadi apa? Nah, itu diambil dari bahasa asing. Nah, seterusnya begitu. Misalnya, jadi misalnya di dalam rumah harus ada apa? Alat yang untuk keluar masuk udara. Keluar masuk udara kan panjang, maka dibutuhkan bahasa lain yaitu ventilasi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nanti itu apakah termasuk proses interferensi apa tidak? Bisa tidak, karena nanti masuk di dalam integrasi, karena itu menjadi baku dan seterusnya. Tapi yang tidak baku bagaimana diintervensi?
Misalnya dia yang paling pintar sendiri. Nah, itu diambil dari kalimat dia yang paling pintar sendiri dari bahasa struktur bahasa Jawa. Harusnya dia paling pintar. Nah, dia paling pintar. Atau misalnya dia dibelikan ibunya baju tetapi kebesaran. Nah, kata kebesaran itu termasuk interferensi. Mengapa? Itu terpengaruh dari bahasa Jawa, kegeden, ya, kegeden. Kata kegeden dalam bahasa Indonesia yang benar adalah terlalu besar dan seterusnya. Nah, itu adalah termasuk proses interferensi. Kemudian penutur yang bilingual seperti kita, itu penutur yang menggunakan dua bahasa secara bergantian. Dengan penutur yang multilingual, bilingual dengan multilingual hampir sama kalau ada. Tentu penutur yang banyak menggunakan bahasa secara bergantian, itu nanti juga banyak terjadi suatu interferensi karena terjadi suatu kontak, ya, suatu kontak sehingga bahasa yang satu dengan bahasa yang kedua dan ketiganya akan saling mempengaruhi. Nah, otomatis bisa terjadi suatu yang namanya interferensi. Itu. Nah, penutur bilingual yang mempunyai kemampuan B1 dan B2 sama baiknya, nah tentunya tidak mempunyai kesulitan untuk menggunakan bahasa kedua itu kapan saja diperlukan. Karena nanti tingkah laku kedua bahasa itu terpisah dan bekerja sendiri-sendiri. Nah, penutur bilingual yang mempunyai seperti itu, maka kemampuan bahasanya yang sejajar. Jadi bisa memilah, oh ini saya menggunakan bahasa yang benar, tidak saya campur, ini menggunakan ini. Itu bisa kita yang kemarin saya katakan beralih kode. Bisa dengan cara ini atau nanti bisa menjadi suatu integrasi juga bisa. Nah, misalnya di sini, jadi kalau B2 jauh lebih rendah dan tidak sama kemampuan ini, nah terjadi kemampuan bahasanya majemuk, campur-campur. Nah, penutur yang mempunyai kemampuan bahasa majemuk biasanya mempunyai kesulitan dalam menggunakan B2-nya karena akan dipengaruhi oleh kemampuan B1-nya. Nah, maka ada terjadi interferensi reseptif, penggunaan bahasa B yang diresapi unsur bahasa A. Itu campur-campur, ya. Kemudian ada interferensi produktif. Itu wujudnya bisa penggunaan bahasa A tetapi dengan unsur struktur bahasa B. Jadi bahasanya mungkin bahasa Indonesianya belum begitu mampu, lebih pintar bahasa daerahnya. Nah, ini akan lebih banyak tercampur. Interferensi reseptif dan produktif ini terdapat dalam tindak laku bahasa penutur bilingual yang disebut interferensi perlakuan. Nah, interferensi perlakuan itu biasa terjadi pada mereka yang sedang belajar bahasa kedua. Jadi, interferensi ini bisa disebut interferensi belajar atau interferensi perkembangan. Nah, ini interferensi mengenai sistem bahasa
atau interferensi sistemik dalam bahasa Indonesia, atau interferensi morfologi. Jadi biasanya kalau kita mengajar di SD, maka di kelas rendah itu kan boleh, di kelas rendah dalam aturannya itu kan boleh menggunakan dua bahasa, bahasa daerah maupun bahasa Indonesia, karena dianggap belum menguasai bahasa Indonesia, sehingga pada masa belajar itu bisa digunakan bahasa dua-duanya. Nah, ini kadang-kadang terpengaruh ya, yang ini masih tahap perkembangan, ini bisa. Tapi kalau sudah orang tua terus masih terpengaruh, nah ini sebenarnya tidak berkembangan lagi. Nah itu, tapi itu sudah tetap terjadi suatu interferensi. Nah, jenis-jenis interferensi mungkin Bapak Ibu kalau meneliti ada tata bunyi itu Jawa, Bali, Batak, Malaysia, Singapura, Jepang dan sebagainya. Misalnya kalau Jawa bilang saya pergi ke Bali, jadi saya pergi kembali. Ke Bandung jadi ke Bandung. Gresik jadi Gresik. Jombang jadi Jombang. Nah, ini tata bunyi. Jadi dalam bahasa Jawa sering dipengaruhi nasal. Kalau di Bali misalnya sakit batuk. Nah, kalau di Bali tidak akan bisa mengatakan batuk, tetapi pakai deh, batuk. Nah, titik ya titik. Nah, ini. Kalau Batak tidak bisa bunyi ya. Misalnya kemana tidak bisa, bisanya kemana. Nah, ini. Jadi banyak. Mungkin dari Bali atau dari Bugis atau apa, bisa misalnya ikan jadi ikang. Nah, dan yang lain-lain. Itu termasuk interferensi tata bunyi. Kemudian ada interferensi tata bentuk, penambahan afik-afik baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Ditambah bisa dari kata plus afik dari bahasa daerah. Kata diambil dari awalan dari bahasa Indonesia. Contoh ini misalnya di cancel. Nah, kata di cancel sebenarnya kan ada padanannya. Di download. Nah, di download D-nya itu pada bahasa Indonesia. Download bahasa asing harusnya diunduh. Nah, browsing, membrowsing. Nah, browsing sebenarnya ada yaitu peramban ya. Nah, peramban browsing dulu itu adalah peramban, meramban. Nah, ini. Jadi peramban itu kalau orang dari bahasa Jawa, ramban, tahu ya? Bapak Ibu tahu ramban yang dari Jawa? Tahu ramban? Tidak ada yang tahu. Tahu, Bu. Nah, ramban itu ke kebun cari sayur. Nah, itu namanya ramban. Sama. Nah, kalau browsing, Bapak Ibu buka internet terus mencari satu-satu, nah diambil. Nah, ini langsung diunduh. Nah, kalau cari ramban itu ketemu cabai ada merah, langsung diunduh. Ketemu daun singkong yang masih muda, diunduh. Nah, itu ramban namanya. Nah, ini ramban browsing. Nah, ini ya. Ibu. Iya. Kalau di Madura itu cari pakan ternak, Bu, ramban itu. Iya, sama ramban, cari tanaman untuk dimakan kambing ya, Pak. Nah, ini. Itu sama ramban. Rambanan. Iya, sama berarti. Kemudian tata kalimat. Nah, tata kalimat biasanya pakai struktur bahasa asing
struktur bahasa Jawa, misalnya penelitian ini meneliti tentang struktur bahasa Jawa di mana struktur tersebut. Nah, itu terpengaruh bahasa asing dari titik-titik where, titik-titik. Nah, ini. Oke. Kemudian tata kata. Banyak sekali. Tata makna juga perluasan. Ada perubahan makna nilai dan sebagainya. Nah, itu termasuk beberapa interferensi yang ada kadang kita temui. Nah, ini tata bunyi, contoh tata bunyi. Nah, nasal bahasa Jawa ya. Nah, misalnya Bandung jadi Bandung, Delhi jadi Delhi, Jember jadi Jember. Nah, Gombong jadi Gombong. Nah, ini kalau penutur Batak ini harusnya besar. Bali batuk jadi Malaysia dan seterusnya. Nah, ini bahkan yang kata itu Josh ya, ini ya, ini waktu itu pada waktu saya S1 itu yang mengajar sosiolinguistik itu Profesor Suwito yang di buku-buku linguistik itu yang mengajar saya, yang saya diajar beliau. Kalau kata Josh, nah kata Josh kalau bahasa Inggris mengatakan Josh. Kalau di Hawaii itu tidak dibaca Josh tapi Ioki. Nah, begitu. Beliau cerita seperti itu. Jadi ada beberapa ini. Kemudian kadang-kadang saya pernah diceritani apa ya? Untuk mengatakan huruf apa dalam bahasa Inggris itu dikatakan W dan seterusnya macam-macam. Saya agak lupa yang itu. Itu pernah pas Prof. Suwito itu mengajar seperti ini. Nah, ini interferensi tata bunyi. Nah, kemudian menurut Wenrich itu membedakan interferensi tata bunyi. Nah, ada interferensi substitusi, ada interferensi over diferensi. Ini penutur Tapanuli dengan dan Jawa. Ada penutur Jepang itu under diferensi, dan ada interferensi reinterpretasi. Itu kalau menurut Wenrich. Nah, itu interferensi. Nah, sekarang interferensi tata bentuk. Interferensi tata bentuk itu dalam pembentukan kata. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada penyerapan afike, kean dalam bahasa Jawa. Kebesaran. Nah, itu penyerapan dari afik bahasa daerah, kebesaran untuk mengatakan terlalu besar. Bajunya kebesaran. Nah, padahal harusnya bajunya terlalu besar. Nah, misalnya dengan ini ketabrak. Nah, kata ketabrak itu bahasa Jawa, kelanggar, ketawa. Nah, kebesaran, kemahalan. Nah, ini adalah bahasa dari bahasa Jawa. Ketabrak itu tertabrak. Nah, dan seterusnya. Ketawa, tertawa, dan seterusnya. Kemudian interferensi tata kalimat. Nah, interferensi tata kalimat itu interferensi yang terjadi pada struktur kalimat. Misalnya struktur kalimat bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Nah, misalnya bapaknya Ali, rumahnya bapaknya Ali besar sendiri. Nah, itu dari kata omahe bapak Ali gede dewe. Nah, ini makanan itu telah dimakan oleh saya. Nah, ini juga terkait dengan ini. Kemudian dia yang paling cantik sendiri. Nah, kata itu juga termasuk
ya, struktur dari bahasa Jawa, struktur dari bahasa asing tadi sudah saya tunjukkan, biasanya pakai di mana, yang mana, daripada, misalnya daripada saya contohkan, keputusan daripada rektor sudah disosialisasikan. Ini sering loh dipakai oleh pejabat-pejabat, kata daripada. Kata daripada, padahal dalam bahasa Indonesia kata daripada hanya tepat untuk perbandingan. Tidak, ya kalau keputusan daripada rektor kan tidak untuk perbandingan, berarti kalimat itu salah. Ini terpengaruh dari bahasa asing titik-titik of titik-titik. Nah, itu. Sehingga itu juga termasuk interferensi. Kemudian ada interferensi leksikon. Nah, dalam bahasa Indonesia cukup banyak kata-kata yang diserap dari bahasa asing. Lestari, tanggul atau tangguh. Kemudian ada heboh, runyam, cengeng, jorok, brengsek. Nah, dalam bahasa asing juga banyak. Klakson, drop, lop, nah, star. Misalnya restart, kemudian macam-macam. Di restart, nah kata gitu. Nah, itu termasuk interferensi. Kemudian ada interferensi tata makna. Nah, misalnya penambahan, ada uncle, paman. Nah, ini paman, onti. Nah, kemudian perubahan nilai makna sahaya. Nah, kata sahaya, hamba. Ini menjadi ada perubahan nilai makna. Sepertinya kata sahaya itu kan dari kata saya. Hamba itu juga dari kata saya. Nah, hamba itu dianggap lebih merosot ya, padahal hamba itu bukan hamba untuk ini, hamba Allah. Nah, hanya itu. Nah, yang dimaksud itu. Nah, mengenai interferensi ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin ada yang bertanya untuk interferensi, silakan. Ya, Pak Nawir, silakan. Ya Bu, saya kan belum pernah ke Inggris atau ke Amerika Bu ya. Kita itu kan kadang sama Pak, saya juga belum. Percakapan sehari-hari itu kan ada kadang yang mana puitis. Jadi bahasa artis, bahasa sosialita itu Indonesia, Inggris macam. Nah, sementara apakah di bahasa Inggris juga ada intervensi bahasa Indonesia gitu loh Bu? Keluar bahasa Indonesianya atau teman-teman mahasiswa Unitomo yang dari luar itu apakah kalau berbahasa itu ada intervensi bahasa Indonesianya gitu? Makasih. Iya. Ada Pak. Saya pernah mengajar orang kan di Unitomo sering saya, tapi yang dari Inggris saya belum pernah. Tapi ada karena sekarang satu fakultas, satu kantor dan setiap hari ketemu dari mahasiswa. Tapi saya yang Inggris saya belum pernah bertemu merasakan, tapi ada. Nah, yang saya pernah ketemu langsung itu saya pas mengajar itu di pas pertukaran bahasa Jepang dari Universitas Setsunan. Saya ngajar dari mereka belum bisa sampai bisa ngajar bahasa Indonesia itu, dari mulai ejaan yang belum bisa sampai bisa. Dia ngambil kuliah sampai 3 semester. Ternyata ada
mahasiswa bahasa Jepang itu bicara pakai bahasa Jepang, terus tapi itu perempuan. Nah, perempuan itu tapi agak tomboy gitu. Dia mencampur dengan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia itu bahasa yang apa ya, kasar. Tapi kalau orang Jawa tidak, orang Jawa Surabaya tidak. Ditambah jancuk, bilang begitu, Pak. Nah, ini jadi sering ada ternyata. Iya, nah ini sering ada. Bilang begitu, anak itu, loh saya tanya begitu, loh tahu kata itu, terus dia tertawa. Nah ini, terus saya juga pernah ditanya, pas saya biasanya kalau ada konjen Jepang kemarin-kemarin ganti, saya itu ngelesi bahasa Indonesia. Terus pas saya itu diberi, pas di apartemennya diberi makanan gado-gado. Nah, gado-gado dia ngomong bahasa Indonesia, tapi dia mencampur bahasa Jepangnya. Tapi saya terus tanya, artinya apa begitu? Saya tidak tahu. Dia jadi karena dia tidak pandai bahasa kedua toh, terus dia mencampur pakai bahasa Jepang begitu. Ada, Pak, begitu. Tapi kalau ya bahasa Inggris itu Pak Spencer. Nah, Pak Spencer itu taat. Pak Spencer itu lulusan MPD di kita. Baru kemarin setahun yang lalu baru lulus. Pak Spencer itu. Pak Spencer itu bahasa Indonesianya bagus sekali. Bahasa Indonesianya bagus sekali. Terus dia menggunakan bahasa Indonesia Pak Spencer. Ini bagaimana? Saya ini. Dia nyampur bahasa Jawa, mboten ngertos. Bilang begitu. Nah, ini. Iya. Pak Spencer itu bahasanya bagus sekali. Terus pada waktu wisuda itu disuruh memberi sambutan. Sangat bagus. Nah, ini. Begitu Pak Nawir. Iya, Bu Rizky, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk interferensi ini lumayan saya agak ibaratnya sudah tercerahkan begitu, tapi masih agak sedikit bingung begini. Kalau misalkan interferensi dari bahasa daerah dan bahasa daerah itu apakah bisa dikatakan interferensi? Misalkan begini, saya kan aslinya Jawa Tengah, Bu. Di Jawa Tengah itu Cepu. Kemudian saya kuliah di Surabaya. Saya di Cepu itu menggunakan bahasa teman-teman itu cah gitu. Cah, ayo cah gitu. Kemudian saya kuliah di Surabaya. Saya ganti menjadi rek gitu. Cah, ya, ayo rene rek gitu begitu. Nah, itu apakah demikian itu dinamakan interferensi atau interferensi itu bahasa Indonesia dan bahasa daerah dan bahasa asing? Bisakah kita mendefinisikan interferensi itu bahasa daerah dan bahasa daerah, Bu Utami? Begitu. Bisa saja, karena itu dengan bahasa yang sistemnya lain. Itu pada kaitannya pada leksikon. Misalnya interferensi bahasa daerah dengan bahasa apa, gitu bisa. Kan bahasa daerah tidak selalu Jawa, tidak selalu yang lain-lain toh. Nah, ini. Misalnya Bu Rizky mengambil interferensi bahasa daerah dengan bahasa lain, kan bisa yang lain-lain. Bisa termasuk interferensi juga karena mencampurkan sistem dua bahasa. Begitu Bu Rizky. Kan artinya Bu Rizky kan penutur bahasa asli bahasa Jawa Cepu. Terus ternyata pindah ke Surabaya ada bahasa Jawa tapi masih bahasa Jawa, strukturnya bahasa Jawa Surabaya. Beda seperti orang Solo itu juga begini.
Orang Solo itu mengatakan kowe, gitu biasa. Kowe wis mangan, bilang begitu biasa. Tapi kalau di Surabaya, kasar sekali. Bahkan kon itu kasar. Bahkan awakmu gitu kasar. Saya pernah ya, ini pengalaman saya. Kan saya dari Solo, terus kemudian saya bilang, itu sudah saya halus-haluskan karena saya jarang menggunakan kata sampean. Di Solo tidak ada kita menggunakan kata sampean. Adanya kowe. Kalau orang tua ya panjenengan. Nah, sampean jarang. Nah, itu. Terus kalau teman-teman sebaya kowe. Nah, itu saya bilang sama ada TU, Pak, biasa kita ngoko gitu. Awakmu wis ngene. Itu kok awakmu kok kasar Bu Tami dari Solo, padahal di Solo tidak ada bilangnya kalau orang ini kowe hanya begitu. Di Solo itu tidak ada kata awakmu, tidak ada kata sampean, adanya kowe dan panjenengan. Nah, kowe itu teman saya, misalnya Bu Rizky akrab dengan saya manggilnya kowe. Terus misalnya saya dengan bapak saya, dengan orang yang lebih tua, panjenengan, begitu. Hanya beda, jadi tapi karena itu masih sebahasa ini, sistem tetap masih bahasa Jawa, tapi itu pun bisa disebut suatu interferensi yang berbeda. Begitu, bisa nanti ke dialek. Nah ini, itu Bu. Bisa ke dialek geografis karena cah, rek, nah, kon, kowe, nah itu kan masih satu bahasa Jawa. Begitu. Monggo Pak Husein. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya tapi nggak tahu ini pertanyaan saya ini salah apa benar ini Bu. Yang saya tanya sama itu, saja. Interferensi itu apa bisa antara bahasa lisan seperti ini dengan bahasa isyarat Bu? Misalnya ketika saya meminta anak-anak diam, terus tangan saya seperti ini. Nah itu apakah seperti apa Bu itu Bu? Kalau seperti itu bukan termasuk interferensi. Ya, karena itu suatu isyarat saja. Nah, misalnya begini, nah itu disuruh diam, itu hanya isyarat, jadi tidak termasuk interferensi. Interferensi itu menggunakan dua bahasa yang berbeda. Begitu Pak Husein. Baik Bu. Pak Teguh, monggo. Oke, terima kasih Ibu. Ibu, kalau kita bicara interferensi itu kan kayak penyimpangan begitu Bu ya. Jadi ada kesalahan berbahasa karena kita sebagai bilingual gitu ya. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang keragaman dialek, kita kan begitu kaya ya di Indonesia itu dengan dialek daerah. Karena kan memang setiap daerah itu punya bahasa masing-masing. Nah, kadang itu kita suatu ketika ada pertanyaan mengkritik dari siswa. Sebenarnya yang benar bahasa Indonesia itu bahasa Indonesianya yang mana? Bahasa Indonesia siapa? Dari daerah mana yang itu sebagai pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena mungkin kalau dari teman-teman yang ada di Sulawesi misal mereka akan penning daripada pening itu, maksudnya mereka akan mengatakan bahwa baca yang benar adalah penning bukan pening kayak gitu misalnya. Atau dari ininya setiap daerah itu punya dialek masing-masing. Nah, kemudian termasuk juga kayak Solo itu ada yang bilang yang benar itu Solo bukan Solo kayak gitu. Iya. Itu gejala seperti itu seperti apa Bu? Apa namanya? Maksudnya di bawah yang harus kita jadikan patokan daerah mana yang karena sebagai idealnya bahasa Indonesia itu ini loh, orang Jakarta misalnya atau orang Surabaya atau orang mana kayak